Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Baharudin Togatorok. Saya adalah salah seorang dosen di program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Arjuna. Sebelumnya saya mau sampaikan, ini adalah pernyataan diri saya dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, di mana karena saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yang salah satunya adalah Formulasi dan Teknologi Sediaan Solid. Ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 dengan bobot SKS sebanyak 3, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Pada mata kuliah untuk mata kuliah ini adalah PS1 FT 305. Adapun yang menjadi deskripsi dari mata kuliah ini secara singkat adalah bagaimana harus memformulasi dan mengevaluasi sediaan solid. Dalam pelaksanaan perkuliahannya, pendekatan yang digunakan adalah blended learning atau pembelajaran campuran, yaitu tatap muka dan online. Media online yang digunakan melalui video ataupun Google Drive. Metode pembelajaran diterapkan bersifat aktif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan presentasi. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 2. Yang pertama itu adalah mahasiswa harus mengetahui teknik, prinsip, dan prosedur pembuatan sediaan farmasi yang dilakukan secara mandiri ataupun berkelompok. Sedangkan CPL yang kedua adalah mahasiswa harus mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi yang meliputi penimbangan, pencampuran, peracikan, pengemasan yang berdasarkan pembuatan CPOB sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pembelajaran ini, pada mata kuliah diterapkan ada 4 CPNK. Yang pertama adalah memahami konsep dasar sediaan padat. Yang kedua adalah memahami evaluasi mutu sediaan kapsul. Yang ketiga, mampu mengevaluasi mutu sediaan padat pil. Dan yang keempat adalah mampu mengevaluasi mutu sediaan padat tablet. Media yang digunakan pada pembelajaran ini antara lain adalah modul, RPS, PowerPoint, video, dan artikel-artikel ilmiah yang mendukung untuk proses perkuliahan. Dalam menyusun RPS, diterapkan beberapa pustaka yang update, antara lain adalah dari Ansel dengan judul Penghantar Sediaan Farmasi dan Sistem Penghantaran Obat. Tak ketinggalan, yang paling utama, Farmakope Indonesia yang pada saat ini adalah edisi yang ke-6. Kemudian ada buku dari Sediaan Farmasi Padat, Ilmu Resep, dan Meracik Obat. Perkuliahan ini dirancang 16 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu adalah membuat tentang kontrak perkuliahan. Yang kedua itu memuat tentang bagaimana kelebihan dan kekurangan sediaan kapsul. Pertemuan ketiga menitik beratkan pada bagaimana menghitung bahan obat pada pembuatan kapsul sesuai dengan resep. Yang keempat, pada pertemuan ini dibebankan bagaimana mempraktikkan sediaan kapsul dengan berbagai bahan aktif. Pada pertemuan kelima, dibebankan untuk pembelajaran apakah sediaan kapsul itu memenuhi syarat, dilakukan evaluasinya. Sedangkan pada pertemuan ke-6 itu menjelaskan bagaimana kelebihan-kelebihan dari sediaan pil dan perhitungan jumlah-jumlah obat yang dibutuhkan saat membuat pil. Pada pertemuan ke-7 itu membebankan pada praktek pembuatan pil, dan selanjutnya adalah bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pil. Pada pertemuan ke-8 dilakukan UTS. Selanjutnya dilakukan pada pertemuan ke-9, yaitu menjelaskan kelebihan dan kekurangan daripada sediaan tablet. Pada pertemuan ke-10
itu menghitung apa saja bahan-bahan atau eksipien yang dibutuhkan pada pembuatan sediaan tablet. Pertemuan ke-11 itu bagaimana untuk melaksanakan pre-formulasi pada sediaan tablet. Kemudian pada perkuliahan ke-12 melanjutkan uji pre-formulasi sediaan tablet, sedangkan pada pertemuan yang ke-13 itu bagaimana mempraktekkan pembuatan sediaan tablet yang benar berdasarkan sistem granulasinya. Pertemuan ke-14 mahasiswa itu diharapkan mampu menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh tablet, dan pertemuan ke-15 juga menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sediaan tablet. Pertemuan ke-16 itu adalah UTS. Pada perkuliahan ini diterapkan penilaian itu dalam 4 kategori. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di dalam ruangan kelas. Ini bobotnya tinggi karena kuliahnya adalah kuliah atraktif. Itu 20%. Kemudian tugas 30%, baik tugas pribadi ataupun kelompok. Kemudian UTS 25%, UAS 25%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan memberikan kembali hasil kerja mahasiswa. Untuk selanjutnya, mari kita simak pembelajaran formulasi teknologi sediaan padat pada pertemuan yang ke-14. Oke, selamat siang. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari yang kemarin. Namun sebelumnya kita berdua dulu, kiranya kegiatan kita hari ini menjadi amal dan ibadah kita buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut ke pembelajaran kita untuk hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Pada pertemuan ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang evaluasi tablet. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya ingin mereview kembali dari pembelajaran kita yang sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari bagaimana tentang metode pembuatan tablet. Kalau boleh kita ingatkan kembali, itu ada 3 macam. Ada kira-kira yang bisa menyebutkan metode apa saja dalam pembuatan tablet itu? Oke, silakan, Henry. Apa itu? Cara pembuatan tablet Pak ada 3, yaitu yang pertama granulasi basah, yang kedua granulasi kering atau lami, dan yang ketiga itu cetak atau embalasi Pak. Oke, terima kasih. Kayaknya sudah cukup apa yang disampaikan tadi. Namun kalau saya mau bertanya lagi lebih dalam, ada yang kira-kira yang bisa menjelaskan apa itu granulasi kering? Silakan, Samila, apa itu? Granulasi kering adalah metode pembentukan granul tanpa menggunakan cairan pengikat atau tanpa proses pengeringan. Metode ini digunakan untuk bahan aktif atau eksipien yang tidak tahan terhadap kelembapan atau panas, sehingga tidak cocok diproses dengan granulasi basah. Oke, intinya tadi dari granulasi kering itu dia tidak tahan pemanasan. Berarti ada bahan obat yang tahan pemanasan. Kalau tahan pemanasan, berarti itu dibuat dengan granulasi basah. Ada yang bisa menyebutkan kira-kira apa itu granulasi basah? Oke, silakan dari apa? Granulasi basah itu Pak, metode yang digunakan dalam pembuatan tablet, terutama digunakan ketika bahan aktif atau eksipiennya itu tidak memiliki sifat air dan daya kompresi yang baik, sehingga tidak bisa langsung ditempa. Proses ini Pak bertujuan untuk membentuk bahan yang seragam, untuk meningkatkan aliran tubuh, mencegah segregasi dan menghasilkan tablet dengan kualitas fisik dan kandungan zat aktif yang konsisten. Oke, betul sekali. Kemudian ada satu metode lagi, yaitu cetak langsung. Siapa yang bisa memberikan argumen tentang cetak langsung? Saya Pak. Oke, silakan. Cetak langsung adalah metode pembuatan tablet di mana bahan aktifnya dan eksipiennya dicampur secara mudah, lalu langsung ditempa tanpa digranulasi. Metode ini digunakan metode ini dipilih jika memiliki semua komponen,
memiliki sifat asli dan daya komprehensi yang baik. Sehingga metode ini membuka pencetakan langsung publik. Oke, nah tadi inti dari cetak langsung itu berarti bahan aktifnya, excipientnya mempunyai sifat free flowing yang baik. Nah, oke, sudah tadi kita review sedikit pembelajaran kita, ya. Kita lanjutkan edisi berikutnya. Bagaimana tablet itu sebelum dilempar ke pasaran harus dievaluasi. Evaluasinya itu meliputi ada 5. Itu keseragaman bobot, keseragaman ukuran, variabilitas, kemudian kekerasan, kemudian nanti ada disolusi. Kalaulah misalnya saya mencoba meminta pendapat Anda, kenapa tablet yang sudah jadi itu harus dievaluasi dulu sebelum dikonsumsi oleh pasien? Ya, ini yang kita akan pelajari. Tapi boleh nggak di antara Anda kira-kira memberikan argumennya kenapa ini harus dievaluasi sebelum dilempar ke pasaran? Ada yang bisa? Saya Pak, Oke, silakan Dasmi, kira-kira Pak? jika tablet tidak melalui evaluasi, maka yang kita khawatirkan adalah tablet yang akan digunakan oleh pasien aturannya yang akan menyembuhkan malah akan menimbulkan penyakit yang lain. Oke, kira-kira itu pendapat dari seorang teman Anda. Dia mengatakan bahwa tablet itu ketika sudah dicetak harus betul-betul dievaluasi. Karena kenapa? Kita tidak boleh menghindari kalau kita nanti ke depan akan makan obat. Jadi coba bayangkan kalau kamu seorang farmasi, saya sekarang sedang memotivasi ya. Oh, ini pembelajaran kita tentang evaluasi ini betul-betul harus dipahami. Coba bayangkan andaikan kita sebagai seorang farmasis itu bekerjanya kurang bertanggung jawab. Dikarenakan Anda berpikir nanti yang menggunakan bukan saya, orang lain kok, ya, sehingga Anda tidak mengevaluasi tabletnya. Bayangkan kalau tablet itu kekerasannya tidak diuji, berarti dimakan tablet, keluar tablet, tidak akan terjadi proses absorpsi karena tabletnya terlalu keras, tidak hancur, ya. Maka bayangkan ketika itu terjadi pada keluarga kita yang dapat tablet. Saya rasanya berpikir pasti kita tidak akan menerima hal itu. Maka Anda diharapkan nanti adalah bertanggung jawab terhadap tablet yang Anda cetak. Oke ya? Nah, lebih lanjut kita akan mempelajari kira-kira apa saja yang dievaluasi pada sediaan tablet jadi. Nah, ketika kita mempelajari khususnya pada perkuliahan ini, diharapkan nanti Anda itu bisa sebagai seorang mahasiswa setelah mempelajari perkuliahan pada pertemuan ke-14 ini, kamu dapat melakukan uji evaluasi tentang ukuran tablet, meliputi diameter dan lebar dari tablet itu. Kemudian yang kedua, Anda diharapkan nanti melakukan evaluasi tentang kekerasan tablet. Ini yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah ketika Anda sudah mengikuti kuliah ini, diharapkan Anda tepat dalam melakukan evaluasi variability. Apa saja nih? Mari kita telusuri lagi. Secara keseluruhan evaluasi seperti yang sudah sampaikan di awal tadi ada 5, tapi pada pertemuan kita yang pertama ini kita ambil hanya 3 bagian saja. Yang pertama adalah tentang ukuran kekerasan tablet. Nanti di laboratorium kita akan mengenal alat yang namanya hardness tester. Ini adalah yang kita gunakan untuk menguji kekerasan tablet. Bagaimana cara mengujinya? Nanti bisa kita tonton video sedikit. Yang penting kamu harus paham bahwa kekerasan tablet itu adalah di antara 4 sampai 8 kg. Ya. Terus bagaimana cara mengujinya? Yang digunakan ada 5 tablet. Masing-masing tablet itu diukur kekerasannya dengan menggunakan hardness tester. Kemudian dihitung rata-rata dari pengujian kelima tablet tersebut. Selanjutnya dibandingkan hasilnya dengan literatur. Tadi literatur sudah kita katakan adalah 4 sampai 8. Nah, mungkin untuk membantu pembelajarannya, Anda bisa menonton video. Mohon maaf, video ini kita ambil dari YouTube orang, dan ini kita sertakan linknya. Oke, di depan ini kita coba saksikan bersama-sama bagaimana menguji evaluasi tentang kekerasan tablet. Ya, walaupun nanti kita juga masuk di laboratorium. Halo guys, ketemu lagi dengan saya dan satu rekan sekolah tinggi farmasi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alat yang bernama hardness tester. Hardness tester adalah
yang akan diuji, dan juga skala ukuran dalam satuan kilogram per sentimeter kubik. Kali ini saya akan memperlihatkan cara penggunaan Ahmad tester. Pertama, tempatkan celah tablet pada celah seperti ini. Selanjutnya, kalibrasi alat pada titik 0. Selanjutnya, putar alat sampai tablet hancur. Kemudian, baca skala pada alat. Skala ini menunjukkan tingkat kekerasan dari tablet yang diuji. Demikian penjelasan saya mengenai alat Ahmad tester. Jangan lupa bersihkan alat setelah digunakan. Junjung terus teknik laboratorium. Terima kasih. Nah, demikian tadi kira-kira cara pengujian dari sediaan tablet kita tinjau dari sisi kekerasannya. Nah, kemudian kita akan lakukan evaluasi yang berikutnya, yaitu adalah evaluasi tentang friabilitas tablet, friabilitas atau ini disebut sering dengan istilah kerapuhan tablet. Sebenarnya untuk apa diuji kerapuhan ini? Harapannya ini adalah uji pada proses distribusi. Ya, coba Anda bayangkan kalau tablet ini tidak diuji, yang terjadi apa? Bisa saja misalnya tablet diproduksi di Pulau Jawa, tapi sampai ke kita ke Sumatera, bahkan di pedalaman itu masuk di Kepulauan Nias, bayangkan rute mana yang dia tempuh. Dari Jakarta, dari Jawa akan naik angkutan laut sampai di provinsi Sumatera Utara. Dari Sumatera Utara diangkat lagi naik bus sampai di Kota Sibolga. Dari Kota Sibolga naik kapal lagi masuk ke Kepulauan Nias. Bayangkan bagaimana bencana yang terjadi yang dialami oleh tablet. Nah, untuk melihat apakah tablet ini tahan bencana atau tidak, maka sebelum diajarkan, tablet itu harus diuji friabilitasnya. Ya, nah, yang menjadi persyaratan dalam uji friabilitas itu, kehilangan bobot dalam pengujian itu tidak lebih dari 0,8%. Nah, bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya itu diambil 20 tablet, kemudian kedua 20 tablet tersebut dibersihkan, kedua 20 tablet tersebut kemudian ditimbang. Setelah ditimbang, kedua 20 tablet tersebut diuji dalam alat yang disebut dengan friability tester. Hasil pengujian dibersihkan, kemudian ditimbang kembali, maka akan ada perbedaan bobot awal dengan bobot setelah pengujian. Berarti kemungkinan besar akan ada bobot yang hilang. Bolehkah bobot itu hilang? Boleh. Tapi berapa banyak yang hilang? Yang boleh hilang itu adalah 0,8% atau ada juga buku yang mengatakan 1%. Kalau kehilangan itu lebih dari situ, maka dianggap tablet itu tidak tahan pada jalur distribusi yang tadi, tidak tahan bencana. Ya, bagaimana kita cara mengujinya? Di depan ini ada satu video juga yang mau saya sampaikan ke adik-adik sekalian. Ya, mari kita sama-sama saksikan. Nah, kira-kira demikian cara pengujian untuk friabilitas dari tablet. Kita siapkan 20 tablet di sini, satu lagi menggunakan 20 tablet dari satu destinasi. Kemudian tablet akan kita bebas dibuka dengan ampuh. Caranya tablet dimasukkan ke dalam air hangat. Kemudian kita bebas dibuka dengan ampuh dengan cara kemudian kita buka pertama-tama kita bersihkan dulu piringan tembaga, kemudian kita beri alas, kita
Oke, untuk apa sudah pembelajaran ini alat sudah berjalan. Ini akan berjalan selama 4 menit. Nanti hal yang sama yang terjadi. Kemudian akan kita lihat nanti alatnya setelah nanti. Nah, kemudian dibersihkan lagi debunya. Ini untuk membersihkan debunya ya. Untuk mengetahui pokok akhir update. Kemudian kita bisa pakai sabit. Begitulah untuk diuji update. Siap dan Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa variabilitas tablet itu ditentukan dengan melihat kehilangan bobot pada saat ditimbang awal dengan setelah dilakukan pengujian. Nah, yang berikutnya itu adalah tentang mengukur ketebalan dan diameter tablet. Sebenarnya ini tidak terlalu berpengaruh, tetapi obat itu harus punya nilai estetik. Jangan pulangnya kita membuat tablet yang satu diameternya terlalu besar, yang satu tebalnya terlalu kecil, dan itu juga akan berpengaruh terhadap disparitas dari dosisnya. Nah, bagaimana cara mengukur dari tablet itu? Itu sederhana saja, kita menggunakan jangka sorong. Nah, setelah kita menggunakan jangka sorong, nanti kita ukur lebarnya, kita ukur tebalnya. Jadi diameternya itu kita tentukan dan lebarnya kita tentukan. Sebenarnya itu dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia edisi yang ketiga, walaupun edisi yang ketiga ini kan sudah diganti dengan Farmakope edisi yang berikutnya. Yang kita lakukan sekarang adalah edisi yang 6. Dia mengatakan bahwa persyaratan itu diameter tablet itu tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/3 tebal dari tabletnya. Oke, sederhananya mungkin Anda bisa bantu dengan menonton video sedikit tentang ketebalan tablet. Ya. Oke, mungkin bisa membantu kita percepat sedikit videonya. Nah, ini prosesnya. Oke, diperhatikan. Nah, ini adalah cara menguji diameter dari tabletnya. Nanti ini akan kita praktekkan di laboratorium ya. Nah, ini hanya sebagai memotivasi Anda bahwa seperti beginilah mengukur diameternya. Kemudian bagaimana kita menentukan ketebalannya? Kita bisa lihat tetap ada dalam video ini. Nah, ini kalau tadi yang kita ukur adalah diameternya, yang sekarang yang kita ukur ini adalah tebalnya, ya. Oke. Nah, demikian tadi sudah kita coba pelajari sampai pada kesempatan ini tentang bagaimana cara menguji kekerasan, ketegasan, dan ukuran tablet. Nah, sebelum saya tutup pembelajaran kita hari ini, saya ingin dulu memberikan apakah pembelajaran saya ini bisa diterima atau tidak. Kalau boleh harus saya tanya ke Anda, ada nggak di antara Anda yang sudah paham kira-kira apa sih pentingnya harus menguji kekerasan tablet itu? Ada yang boleh memberikan tanggapannya? Kenapa tablet itu harus diuji kekerasannya? Saya Pak. Ayo silakan. Ya, evaluasi untuk kekerasan tablet ini Pak tujuannya untuk memastikan tablet memiliki daya tahan mekanik yang cukup kuat Pak, yang cukup agar tidak mudah hancur ataupun pecah sebelum dikonsumsi. Oke, nah dia mengatakan ini harus mempunyai kekuatan secara mekanik, ya, dengan harapan tablet itu tidak boleh terlalu keras dan juga tidak boleh terlalu lembek, ya. Oke, nah kalau terlalu keras, bayangkan tablet dimakan dua. Nah kemudian tadi Anda tadi
aktifnya yang diuji? Ya. Tujuan utama dari evaluasi ketebalan dan diameter tablet adalah untuk memastikan keragaman ukuran, mendukung akurasi dosis, dan mempermudah proses pemasaran serta menjamin kenyamanan pasien dalam penggunaannya. Yalah, pasiennya harus nyaman. Dan bulannya dia itu tipis tapi sangat lebar, tipis juga, kan? Oke, satu hal lagi, ada tadi yang agak menarik dari rute perjalanan itu harus diuji prioritasnya. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan kenapa satu tablet itu sebelum didapat ke pasaran harus diuji prioritasnya? Ya, silakan. Kemudian prioritas tablet bertujuan untuk melihat ketahanan tablet terhadap resiko kebencanaan selama uji ini memastikan agar tablet tidak mudah hancur atau rusak serta mengevaluasi kualitas formulasi dan produksinya. Tablet dinyatakan memenuhi syarat jika kehilangan pupuknya tidak melebihi batas yang telah ditentukan atau umumnya kurang dari 1%. Ya, betul sekali ya. Jadi prioritas itu sangat penting kita uji untuk mengetahui ketahanan dari tablet yang kita produksi itu selama proses distribusi. Nah, adik-adik sekalian, untuk hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang evaluasi waktu hancur dan uji disolusi dari tablet. Ya, oke. Saya punya harapan ke depan ya, sebelum kita masuk, tugas kamu itu baca dulu tentang pengujian waktu hancur dan disolusi dari tablet. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini itu menjadi berkah, menjadi spirit buat kamu untuk kamu memahami bahwa tablet itu betul-betul harus dievaluasi. Sekian untuk hari ini, sampai ketemu kembali di minggu berikutnya. Terima kasih.